Indonesia era Orde Lama tahun 1959. Pulau Alor saat itu damai, tanpa hiruk-pikuk politik. Tapi pagi yang biasa untuk Alwi Alnadat, kepala kepolisian Pulau Alor, menjadi momentum yang sangat menakjubkan ketika dia menerima laporan bahwa ada teror, kejadian janggal, dan penculikan warga oleh alien. Kabarnya, alien ini berbentuk aneh, sakti, dan cukup berani meneror warga. Inilah kisah fenomena UAP yang bahkan dikategorikan sebagai Close Encounter of the Fifth, yaitu penampakan dengan adanya komunikasi atau kontak dengan alien. Pada awal bulan Juli 1959 di Pulau Alor, terdapat kabar bahwa ada setidaknya 6 makhluk asing humanoid dengan ciri-ciri yang aneh. Secara badan sih mirip manusia ya, punya kepala, tangan, dan kaki. Tapi mereka berkulit merah, berambut perak, tinggi tubuhnya sekitar 180 cm sampai hampir 2 meter, dan bagian belakang kepala mereka lebih tinggi. Mereka menggunakan baju biru berlengan panjang, punya ikat pinggang, dan membawa sebuah senjata berbentuk tongkat tabung dari logam. Warga melihat sekelompok alien ini berjalan dengan mencurigakan, seakan-akan mereka sedang cari sesuatu. Merasa terancam dengan keberadaan makhluk aneh ini, penduduk lokal pun mengepung dan menyerang mereka dengan anak panah. Ajaibnya, mereka nggak bergeming dan nggak terluka. Sakti banget. Di tengah kebingungan warga, alien-alien itu tiba-tiba melompat melewati kumpulan penduduk yang menyerangnya. Lompatannya pun tinggi banget, bahkan melebihi tinggi penduduk. Setelah mereka melompat, mereka menghilang di hutan. Begitu masyarakat cari ke hutan, jejak mereka benar-benar gak bisa ditemukan. Gak lama setelahnya, pas matahari terbenam, ternyata para alien ini menampakkan diri di Pulau Pantar yang terletak di sebelah Pulau Alor. Kabarnya, 6 makhluk humanoid berpostur tinggi ini diceritakan berkeliling di perkampungan penduduk setelah maghrib. Mereka terlihat seakan mencari sesuatu. Ciri-cirinya dan apa yang para alien ini lakukan sama persis dengan yang dikabarkan di Pulau Alor. Padahal saat itu tuh nggak ada internet loh. Tapi para alien ini memberikan teror ke masyarakat Pulau Pantar lebih serem lagi. Karena mereka bukan hanya berdiri dan diserang, mereka justru berjalan-jalan mengitari rumah-rumah penduduk. Bahkan ada satu alien berjenggot yang gak segan-segan membuka jendela rumah penduduk untuk mengamati kondisi di dalamnya. Aneh dan serem banget gak sih? Dikarenakan kelakuan para alien ini, penduduk pun jadi takut banget dan gak berani keluar rumah. Nggak sampai di situ, kejadian-kejadian setelah ini pun lebih menyeramkan lagi. Tapi sebelum lanjut kisahnya, yuk subscribe channel ini kalau kalian suka konten-konten storytelling. Karena di channel ini aku bakal cerita banyak banget dari sejarah, fenomena aneh, true crime, mitologi, dan kisah-kisah seru lainnya yang menurutku menarik. Buat yang udah subscribe, thanks ya. Keesokan harinya, seorang pria penduduk kota Kalabahi, Pulau Alor, melaporkan kalau dia pernah dikunjungi para alien pas dia turun sesudah memanjat pohon enau. Nggak memerhatikan keadaan sekitar, ternyata dia udah dikepung sama para alien yang ciri-ciri fisiknya sama dengan yang muncul di kejadian-kejadian sebelumnya. Dia merasa ketakutan banget pas para makhluk ini saling berbicara dengan bahasa yang nggak dia pahamin. Setelah itu, salah seorang dari mereka mendekatinya dan memperlihatkan sebuah alat berbentuk bulat. Dia kaget sekaligus kagum karena melalui alat tadi dia bisa melihat pemandangan hutan-hutan dan bukit-bukit tinggi yang terletak jauh di seberang. Tapi habis itu dia dibebasin sih. Gak lama setelahnya, dilaporkan bahwa kumpulan alien itu juga menculik seorang anak berusia 6 tahun bernama Pangu dari Pulau Alor. Jadi awalnya, warga tiba-tiba menemukan Pangu di tengah ladang dalam keadaan bingung. Pas ditanya, anak ini memberikan kesaksian bahwa para alien udah melakukan semacam pemeriksaan medis kepadanya dan dia sempat ditawarin makanan. Tapi Pangu menolak karena makanan yang diberikan itu benar-benar gak pernah dia lihat sebelumnya. Setelah 24 jam diculik, Pangu dikembalikan ke tengah ladang. Kumpulan-kumpulan kejadian itu jelas membuat warga lokal menjadi resah. Habis itu, kasus penculikan Pangu dilaporkan ke Kepala Kepolisian Alor saat itu, Pak Alwi Alnadat.
Awalnya, beliau nggak mempercayai laporan itu, tapi kabar tentang beberapa peristiwa alien yang terjadi dalam waktu berdekatan ini membuat Pak Alwi harus mengambil tindakan. Oleh karena itu, Pak Alwi mengumpulkan sejumlah personel polisi untuk diberangkatkan ke lokasi yang katanya menjadi tempat singgah para alien tersebut. Malam itu juga, Pak Alwi dan anak-anak buahnya membawa Senpi jenis Brand, Garand, dan Thompson. Hal yang terasa nggak masuk akal pun akhirnya terjadi. Para polisi bertemu dengan para alien itu. Polisi versus alien. Pak Alwi dan para polisi menembak serentak ke arah alien-alien itu dalam jarak 13 meter. Tapi ajaibnya, alien-alien ini nggak bergeming, seakan nggak ada efeknya sama sekali. Bahkan nggak ada loh cairan merah keluar setetes pun dari tubuh mereka, yang tersisa hanya lubang-lubang di pohon sekitar. Setelah semua teror dan kejadian-kejadian ajaib yang terjadi, beberapa saat kemudian muncul benda aneh yang bisa terbang. Benda tersebut bisa disebut sebagai UAP atau Unidentified Aerial Phenomena. UAP ini berbentuk putih gemerlapan yang bisa terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut, lalu terbang rendah di atas pantai menghampiri para alien. Ada kabar yang mengatakan bahwa para penduduk bisa melihat ada 4-6 sosok yang memasuki UAP itu. Begitu para alien ini menaiki UAP, para penduduk lokal melambaikan tangan dan uniknya dibalas sama para alien tersebut. Kedengarannya kok kayak ending dari film sci-fi Hollywood ya? Kemunculan alien dan UAP di tahun 1959 ini ternyata terjadi bukan hanya di Pulau Alor. Kabarnya UAP juga muncul di Papua Nugini pada 26-27 Juni 1959, lalu di Blenheim, Selandia Baru pada 13 Juli 1959. Masih di tahun yang sama, dikabarkan juga muncul di langit Surabaya. Hal ini menarik banget nggak sih? Kok di daerah yang relatif berdekatan, terjadi penampakan UAP dalam waktu yang juga berdekatan? Seakan-akan ada loh misi tertentu di daerah ini saat itu. Yang penasaran dengan kasus ini bukan cuma kita, tapi juga Pak Alwi Al-Nadat sebagai Kepala Polisi Pulau Alor dan juga Raden Yekep Salatun dari Angkatan Udara Indonesia. Karena kasus ini sangat sensitif dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kepanikan publik, maka pada awalnya kasus ini dirahasiakan. Tapi sebenarnya Pak Salatun udah mulai menginvestigasi UAP dengan menggunakan metode ilmiah dan paranormal seperti yang dikabarkan oleh majalah Akabri edisi 1967. Sayangnya, penelitian ini jadi susah banget karena hampir nggak ada jejak fisik yang bisa diteliti. Data-data peristiwa ini cuma beberapa kesaksian para penduduk lokal, kesaksian Pak Alwi Al-Nadat, dan kesaksian para polisi. Menariknya, selama Pak Salatun tekun meneliti tentang UAP, justru muncul beberapa penampakan UAP. Salah satu yang paling terkenal adalah penampakan UAP pada tahun 1964 yang sangat intens, bahkan melibatkan angkatan udara loh. Kalian tertarik nggak buat aku bahas kisah ini juga? Komen di bawah ya guys. Setelah itu juga ada penampakan UAP tahun 1979 dan tahun-tahun sesudahnya. Pak Raden Yaakob Salatun yang mendedikasikan dirinya meneliti fenomena UAP dan mempelajari sistem penerbangan hingga ke USA pun memiliki karir cemerlang. Beliau menjadi pendiri LAPAN dan menuliskan kasus-kasus UAP dalam buku berjudul UFO, Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini. Gimana pendapat kalian soal kisah kali ini? Apakah menurut kalian kejadian ini benar terjadi atau too good to be true? Mungkin untuk teman-teman yang berasal dari Pulau Alor dan Pulau Pantar, boleh dong cerita pendapat kalian. Kalau aku sih sejujurnya percaya ya kalau alien itu ada, karena alam semesta ini tuh gede banget dan terlalu banyak gak sih planet-planet, bulan yang mungkin bisa jadi habitat untuk alien. Dan menurut opiniku, orang-orang yang memberikan kesaksian cerita alien di Pulau Alor ini latar belakangnya terpercaya dan legit loh. Meskipun menurutku juga terbuka sih kemungkinan passion di bidang UAP membuat sudut pandang kita semua tuh jadi bias. So, ayo yuk kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar dan jangan lupa like dan share kalau kalian suka konten kali ini. Thank you for watching, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.